Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang distribusi probabilitas. Saya Fadilah Dunoviani dengan NIM 3 digit di belakang 028 akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajarannya, distribusi probabilitasnya, dan variabel acak. Pada presentasi kali ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menjelaskan istilah distribusi probabilitas dan variabel acak. Yang kedua, membedakan antara distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. Yang ketiga, menghitung rata-rata, varians, dan deviasi standar dari distribusi probabilitas diskrit. Yang keempat, menjelaskan karakteristik dan menghitung probabilitas menggunakan distribusi probabilitas binomial. Yang kelima, menjelaskan karakteristik dan menghitung probabilitas menggunakan distribusi probabilitas hipergeometrik. Yang keenam yaitu menjelaskan karakteristik dan menghitung probabilitas menggunakan Poisson. Nah, selanjutnya memasuki materi dari presentasi kali ini. Apa sih distribusi probabilitas? Distribusi probabilitas adalah daftar semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan beserta probabilitas yang menyertainya. Contoh sederhananya adalah percobaan melempar koin 3 kali. Dari percobaan ini kita bisa mengamati berapa banyak sisi kepala yang muncul. Mulai dari 0 kepala, 1 kepala, 2 kepala, hingga 3 kepala. Masing-masing kemungkinan ini dapat dihitung probabilitasnya, sehingga terbentuk distribusi probabilitas. Pada slide selanjutnya, distribusi probabilitas jumlah kepala dalam 3 lemparan koin. Jika koin dilempar 3 kali, terdapat 8 kemungkinan hasil yang berbeda. Dari sini, kita dapat menghitung probabilitas munculnya 0 kepala, yaitu 0,125, 1 kepala 0,375, 2 kepala 0,375 juga, atau 3 kepala 0,125. Distribusi ini menggambarkan peluang masing-masing hasil dan dapat kita lihat ada visualisasi dalam bentuk grafik batang agar kita lebih mudah memahaminya. Kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu ada karakteristik distribusi probabilitas. Ada beberapa hal penting dalam distribusi probabilitas, yaitu yang pertama, probabilitas suatu hasil tertentu berada di antara 0 dan 1. Yang kedua yaitu hasil yang muncul adalah kejadian saling eksklusif, artinya satu hasil tidak bisa terjadi bersamaan dengan hasil lain. Yang ketiga yaitu daftar kemungkinan hasil harus lengkap, sehingga jika semua probabilitas dijumlahkan, hasilnya sama dengan 1. Pada slide selanjutnya, kita memasuki materi variabel acak. Variabel acak adalah kuantitas yang dihasilkan dari suatu percobaan secara kebetulan dan nilainya bisa berbeda-beda. Misalnya dalam pelemparan koin, jumlah sisi kepala yang muncul bisa dianggap sebagai variabel acak. Nah, jenis variabel acak yaitu ada 2 macam. Yang pertama yaitu variabel acak diskrit yang hanya memiliki nilai tertentu secara terpisah dengan jelas. Biasanya hasil dari proses menghitung sesuatu. Contohnya jumlah kepala dalam pelemparan koin. Yang kedua yaitu variabel acak kontinu, yaitu dapat memiliki nilai tak terhingga dalam suatu rentang tertentu. Biasanya merupakan hasil dari suatu pengukuran, misalnya tinggi badan atau waktu tempuh. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu berikut saya akan menyebutkan contoh variabel acak diskrit, yaitu yang pertama ada jumlah siswa dalam satu kelas, untuk yang kedua ada jumlah anak dalam satu keluarga, dan yang ketiga jumlah mobil yang masuk ke tempat pencucian mobil dalam 1 jam, dan yang keempat jumlah hipotek rumah yang disetujui oleh Coastal Federal Bank minggu lalu. Selanjutnya ada contoh variabel acak kontinu, yaitu menggunakan bilangan real. Contohnya bisa bilangan bulat, pecahan, atau desimal tak terhingga. Contohnya yang pertama ada jarak yang ditempuh siswa menuju kelas, 2 waktu yang dibutuhkan seorang eksekutif untuk berkendara ke tempat kerja, ketiga lamanya waktu tidur siang, dan yang keempat lamanya waktu panggilan telepon tertentu.
Rata-rata distribusi probabilitas, artinya rata-rata adalah nilai umum yang digunakan untuk mempresentasikan lokasi sentral dari distribusi probabilitas. Rata-rata distribusi probabilitas juga disebut dengan nilai yang diharapkan. Rumusnya adalah rata-rata atau mu dari sebuah distribusi probabilitas sama dengan jumlah atau sigma dari hasil kali setiap nilai variabel acak yaitu x dengan probabilitas terkaitnya yaitu px. Varians dan deviasi standar dari distribusi probabilitas varians dan deviasi standar, yaitu mengukur jumlah penyebaran dalam distribusi. Langkah-langkah komputasinya adalah yang pertama, kurangi nilai rata-rata dari setiap nilai lalu kuadratkan selisihnya. Untuk yang kedua, kalikan setiap selisih kuadrat dengan probabilitasnya. Dan yang ketiga, jumlahkan hasil perkalian untuk memperoleh varians. Simpangan baku ditemukan dengan mengambil akar kuadrat positif dari varians. Rumusnya varians distribusi probabilitas adalah sama dengan varians dari sebuah distribusi probabilitas itu sama dengan dijumlahkan atau sigma dari hasil kali kuadrat selisih antara setiap nilai variabel acak atau x dan rata-rata atau mu dengan probabilitas terkaitnya yaitu px. Contoh rata-rata, varians, dan deviasi standar dari distribusi probabilitas, yaitu di sini ada contoh Jones Rosedale menjual mobil baru untuk Pelitian Ford. Jones biasanya menjual mobil terbanyak pada hari Sabtu. Ia telah mengembangkan distribusi probabilitas berikut untuk jumlah mobil yang ia perkirakan akan terjual pada hari Sabtu tertentu. Perhitungan rata-rata penjualan atau mu untuk menentukan rata-rata atau nilai harapan jumlah mobil yang akan dijual Jones. Kita perlu mengalihkan setiap kemungkinan jumlah mobil atau X dengan peluangnya yaitu PX dan kemudian menjumlahkan semua hasil kali tersebut. Kita hitung hasil perkalian untuk setiap skenario. 0 mobil terjual dikali dengan peluang 0,10 menghasilkan 0,00. 1 mobil terjual dikali dengan peluang 0,20 menghasilkan 0,20. 2 mobil terjual dikali peluang 0,30 menghasilkan 0,60. 3 mobil terjual dikali peluang 0,30 menghasilkan 0,90. 4 mobil terjual dikali peluang 0,10 menghasilkan 0,40. Terakhir, kita jumlahkan semua hasil tersebut, yaitu 0,00 ditambah 0,20 ditambah 0,60 ditambah 0,90 ditambah 0,40 menghasilkan 2,10. Kesimpulannya, rata-rata penjualan mobil yang diharapkan adalah 2,10 mobil. Ini berarti dalam jangka panjang, Jones diperkirakan akan menjual rata-rata 2,1 mobil setiap hari Sabtu. Dan berikut terdapat contoh tabel varians dan deviasi standar dari distribusi probabilitas di mana terdapat kolom jumlah mobil terjual yaitu dengan simbol X, lalu probabilitas yaitu dengan simbol PX, lalu hasil X dikurangi rata-rata atau mu, lalu hasil kuadrat dari X dikurangi rata-rata, dan yang terakhir ada kolom X dikurang rata-rata yang dikuadratkan lalu dikali dengan PX, jumlah semua hasil perkalian tersebut, dan akhirnya menghasilkan hasil variansnya yaitu 1290. Oke, saya Atia Karanisa dengan 3 digit NIM terakhir 043 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai distribusi probabilitas binomial. Untuk yang pertama yaitu ada karakteristik distribusi probabilitas binomial. Untuk karakteristiknya yang pertama, hanya ada 2 kemungkinan hasil pada suatu percobaan tertentu. Untuk yang kedua, hasilnya saling eksklusif. Yang ketiga, variabel acak adalah hasil hitungan dari distribusi probabilitas binomial. Dan yang keempat adalah setiap percobaan bersifat independen dari percobaan lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu rumus probabilitas binomial. Untuk rumus probabilitas binomial sendiri yaitu Px sama dengan NCx kali Pi pangkat X buka kurung 1 min Pi tutup kurung pangkat N min X, yang dimana C itu menunjukkan kombinasi, N adalah jumlah percobaan, X adalah variabel acak yang didefinisikan sebagai jumlah keberhasilan, dan Pi adalah probabilitas keberhasilan pada tiap percobaan.
Untuk yang berikutnya ada contoh soal mengenai probabilitas binomial. Soalnya yaitu ada 5 penerbangan setiap hari dari Pittsburgh melalui US Airways ke Bandara Regional Bradford, Pennsylvania. Misalkan probabilitas setiap penerbangan datang terlambat adalah 20. Berapa peluang tidak ada penerbangan yang terlambat hari ini? Untuk mengetahuinya kita menggunakan rumus probabilitas binomial yang tadi, yaitu P X-nya kan 0. Jadi Px 0 sama dengan NCX kali Pi pangkat X dalam kurung 1 min Pi pangkat N min X sama dengan 5C0 dikali 20 pangkat 0 dalam kurung 1 min 20 dipangkat 5 min 0. Jadinya sama dengan 1 kali 1 kali 3277. Hasilnya 0,3277 atau sekitar 32,77%. Nah, pada slide ini terdapat gambar Excel dari probabilitas binomial. Selain dapat dihitung secara manual, distribusi binomial juga bisa dihitung dengan Excel. Excel bisa dipakai untuk menghitung probabilitas binomial dengan cepat. Nah, setelah hasilnya nanti akan divisualisasikan dalam grafik batang atau bar chart. Grafik tersebut akan memperlihatkan kemungkinan jumlah penerbangan yang terlambat, mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Setelah membuat ini Excel dari distribusi probabilitas binomial, kita bisa langsung melihat peluang mana yang paling besar dari grafik tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu ada rumus untuk mencari rata-rata dan varians dari distribusi binomial. Untuk yang pertama yaitu rata-ratanya dulu, yaitu rumusnya mu sama dengan N kali Pi. Mu disimbolkan untuk rata-rata, N yaitu jumlah percobaan, terus yang Pi adalah probabilitas sukses pada tiap percobaan. Yang selanjutnya yaitu ada rumus varians untuk mencari distribusi probabilitas, yaitu sigma kuadrat sama dengan N kali Pi kali 1 minus Pi. Sigma kuadrat ini untuk melambangkan varians atau ukuran seberapa besar data menyebar dari rata-ratanya, dan N jumlah percobaan yang dilakukan, Pi peluang sukses, dan 1 min Pi adalah untuk melambangkan peluang gagal dari percobaan tersebut. Jadi varians distribusi binomial adalah jumlah percobaan dikali peluang sukses dikali peluang gagal. Untuk yang berikutnya ini ada contoh soal untuk mencari rata-rata dan varians dari distribusi binomial. Untuk contoh soalnya yaitu mengenai jumlah penerbangan yang terlambat. Ingatlah bahwa jumlah penerbangan yang terlambat sebesar 0,20 atau 20% dan N sama dengan 5. Berapa jumlah rata-rata penerbangan yang terlambat dan berapa varians jumlah penerbangan yang terlambat? Pada contoh soal ini kita menghitung rata-rata dan varians dari distribusi binomial. Diketahui peluang penerbangan terlambat adalah 20% dengan 5 penerbangan menggunakan rumus rata-rata mu sama dengan N kali Pi. Kita dapatkan hasilnya yaitu 1. Artinya rata-rata ada 1 penerbangan yang terlambat dari 5 penerbangan. Sedangkan varians dihitung dengan sigma kuadrat sama dengan N kali Pi kali 1 min Pi. Hasilnya yaitu 0,8. Varians ini menunjukkan seberapa besar penyebaran data jumlah penerbangan yang terlambat. Pada slide ini ditunjukkan tabel distribusi probabilitas untuk semua kemungkinan jumlah penerbangan yang terlambat dari X sama dengan 0 sampai 5. Untuk kolom X itu menunjukkan jumlah penerbangan yang terlambat, dan untuk kolom PX menunjukkan peluang untuk masing-masing X. Misalkan pada PX1 nilainya sebesar 0,4096. Jadi peluang ada 1 penerbangan yang terlambat adalah 40,96%. Dan untuk kolom XPX dipakai untuk menghitung rata-rata atau mean. Kalau dijumlahkan hasilnya mu sama dengan 1, yang mengartikan bahwa rata-rata ada 1 penerbangan terlambat per harinya. Untuk kolom X, min mu pangkat 2 dikali PX dipakai untuk menghitung varians, yang hasil akhirnya sigma kuadrat sama dengan 0,7997, yang mengartikan bahwa variasi penyebaran data sekitar rata-rata yang cukup kecil. Saya Indira Zara Putri di sini akan menjelaskan untuk slide 22 sampai 28 dan seterusnya. Nah, di sini ada distribusi binomial, rata-rata dan varians solusi lain.
Zara Putri akan melanjutkan presentasi yang telah dipresentasikan oleh teman saya. Di sini distribusi binomial, rata-rata dan varian solusi lain. Di sini ada tabel perhitungan mean dan varians pada distribusi binomial. Mean sama dengan N kali P adalah rata-rata jumlah kejadian sukses. Varians N kali P kali 1 min P adalah ukuran penyebaran data. Contohnya, rata-rata penerbangan terlambat sama dengan 1 kali, varian sekitar 0,8, berarti jumlah keterlambatan biasanya dekat dengan 1. Selanjutnya, distribusi binomial kumulatif Excel. Sama dengan slide sebelumnya, hanya dihitung dengan Excel. Excel bisa otomatis menjumlahkan probabilitas kumulatif. Jadi tidak perlu dihitung satu persatu, membuat analisis lebih cepat, terutama jika jumlah percobaan besar. Selanjutnya, distribusi probabilitas binomial kumulatif. Kasus 76,2% penumpang kursi depan pakai sabuk pengaman. Dari 12 orang ditanya peluang minimal 7 orang pakai sabuk. Karena setidaknya 7, hitung kumulatif Px lebih dari sama dengan 7 sama dengan P7 tambah P8 ditambah seterusnya plus P12. Hasilnya 0,9563, artinya peluangnya sangat besar, sekitar 95,6%. Contoh ini menunjukkan penggunaan distribusi binomial untuk pertanyaan minimal lebih dari atau setidaknya. Lalu binomial bentuk untuk memvariasikan N, P konstan. Grafik ini menunjukkan bentuk distribusi binomial saat P tetap tetapi N jumlah percobaan berubah. Saat N kecil, distribusi masih kasar dan menyebar. Saat N besar, distribusi makin halus dan cenderung mendekati distribusi normal, simetris seperti lonceng. Intinya, makin banyak percobaan, distribusi makin stabil. Lalu binomial bentuk untuk mengubah P, N konstan. Grafik ini menunjukkan bentuk distribusi binomial saat N tetap tetapi P peluang sukses berubah. Kalau P kecil, distribusi condong ke kiri. Kalau P sama dengan 0,5, maka distribusi simetris. Kalau P besar sama dengan distribusi condong ke kanan. Jadi bentuk distribusi dipengaruhi oleh besar kecilnya peluang sukses. Selanjutnya, distribusi binomial Megastat. Ini contoh hasil perhitungan menggunakan software Megastat. Software menghitung otomatis peluang dari 0 cacat sampai 6 cacat. Fungsinya sama seperti tabel, tapi lebih praktis dan cepat. Cocok dipakai kalau jumlah percobaannya sebanyak N besar. Selanjutnya, distribusi binomial tabel. Kasus 5% roda gigi cacat diambil 6 secara acak. Ditanya peluang tidak ada cacat, tepat 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 cacat. Tabel ini membantu mencari nilai peluang lebih cepat tanpa harus hitung manual dengan rumus. Jadi, tabel mempermudah mencari P, X sama dengan K untuk berbagai nilai K. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Kalvito Hidayatto. Edisi terakhir 072. Selanjutnya distribusi hipergeometri. Distribusi hipergeometri mempunyai karakteristik sebagai berikut. Hanya ada 2 kemungkinan hasil. Peluang keberhasilan tidak sama pada setiap percobaan. Hasil dari hitungan jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan yang tetap. Baik, selanjutnya distribusi hipergeometri. Gunakan distribusi hipergeometri untuk menemukan probabilitas sejumlah keberhasilan atau kegagalan tertentu. Jika sama dengan sampel dipilih dari populasi terbatas tanpa pergantian, ukuran sampel N lebih besar dari 5%, ukuran populasi N yaitu N per N lebih besar N dikali 0,5. Baik, selanjutnya sudah terrumus di mana N adalah ukuran populasi, S adalah jumlah keberhasilan dalam populasi, X adalah jumlah keberhasilan dalam mapel, bisa berupa 1, 0, 1, 2, 3. N adalah ukuran sampel atau jumlah percobaan, dan C besar adalah simbol untuk kombinasi. Contoh dari distribusi hipergeometri. Lifetime Toys Inc. memperkerjakan 50 orang di Departemen Perakitan, 40 karyawan tergabung dalam serikat pekerja dan 10 tidak. 5 karyawan dipilih secara acak untuk membentuk komite guna bertemu dengan manajemen mengenai waktu mulai shift. Berapa probabilitas 4 dari 5 karyawan yang terpilih menjadi komite tergabung dalam serikat pekerja? Baik, seperti rumus yang ada di depan, N
adalah 50 jumlah karyawan, S adalah jumlah karyawan serikat yang 40, X kecil adalah 4 jumlah karyawan serikat yang dipilih, dan N kecil adalah 5 jumlah karyawan yang dipilih. Dan kita masukkan ke rumus yang menghasilkan angka 431. Baik, seperti contoh Excel di dalam ini, jika uniform member 0 maka probabilitasnya 0,000, dan jika union member 2 maka probabilitas sama dengan 0,040, dan nilai terbesar ada di union member 4 dengan probabilitas 0,431, artinya paling mungkin terjadi. Menggunakan nama saya Muhammad Arjuna Safara, di sini saya akan melanjutkan materi. Berikut adalah gambaran dari distribusi hipergeometri Excel. Dari selanjutnya yaitu distribusi probabilitas Poisson. Distribusi probabilitas Poisson menggambarkan frekuensi terjadinya suatu peristiwa selama interval tertentu. Interval tersebut dapat berupa waktu, jarak, luas, atau volume. Berikut adalah asumsi distribusi Poisson. Yang pertama yaitu probabilitas sebanding dengan panjang interval. Yang kedua adalah intervalnya independen. Berikut yaitu rumus dari distribusi probabilitas Poisson, yang dimana mu adalah jumlah rata-rata kejadian keberhasilan dalam interval tertentu. E adalah konstantan 2,71828 berbasis sistem logaritma Napierian. X adalah jumlah kejadian keberhasilan. Px adalah probabilitas untuk nilai X tertentu. Distribusi probabilitas Poisson juga merupakan jumlah rata-rata keberhasilan yang dapat ditentukan dalam situasi binomial dengan NT, di mana N adalah jumlah percobaan dan probabilitas keberhasilan. Varian distribusi Poisson juga sama dengan eta dan pi, yaitu contoh dari distribusi probabilitas Poisson. Asumsikan bagasi jarang hilang oleh Northwest Airlines. Misalkan sampel acak dari 1000 penerbangan menunjukkan total 300 tas hilang. Dengan demikian, rata-rata aritmatika jumlah tas hilang per penerbangan adalah 0,3, di mana 300 dibagi 1000. Jika jumlah tas yang hilang per penerbangan mengikuti distribusi Poisson dengan U adalah 0,3, ditemukan probabilitas tidak kehilangan tas apapun, yaitu dengan PO sama dengan mu pangkat X E pangkat U terus X faktorial dibagi X faktorial, dimana dengan hasilnya yaitu 0,3 pangkat 0 E pangkat min 3 dibagi 0 faktorial sama dengan 0,7408. Berikut merupakan tabel dari distribusi probabilitas Poisson. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.